Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esna Ramadhani dengan NIM O1A1201145 dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Haloleo. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Adapun yang saya akan bahas pertama yaitu pencernaan secara umum, yang kedua proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan, yang ketiga yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya, yang keempat penyakit yang terkait enzim pencernaan, yang kelima prinsip penyakit tersebut sehingga menyebabkan kita sakit, dan yang keenam yaitu obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Baik, langsung saja. Itu yang pertama, pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses satu zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel, dan tingkat subsel yang biasanya terjadi pada hewan. Yang kedua yaitu proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Pertama, mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Makanan dikunyah hingga menjadi bolus. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Di sini lidah juga berperan dalam mengarahkan makanan dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau biasa disebut sebagai esofagus adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali lagi ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Usus halus berfungsi mencerna dan menyerap nutrisi makanan. Makanan yang sudah menjadi pasta atau thymus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang keempat yaitu pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan insulin, memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut, seperti enzim lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Yang kelima yaitu kantung empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Yang keenam yaitu hati. Hati berfungsi memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Hati juga berfungsi mendotoksifikasikan bahan kimia berbahaya atau beracun. Yang ketujuh yaitu usus besar, berfungsi menyimpan zat sisa makanan yang telah selesai dicerna. Dan yang kesembilan dan yang kedelapan yaitu anus, tempat pembuangan zat sisa makanan. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mual dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Ketiga yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama yaitu amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini berfungsi memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah,
Kelenjar liur dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua yaitu protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat berbagai jenis enzim protease yaitu pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Dan yang ketiga yaitu lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Yang keempat adalah maltase. Maltase menghasilkan zat gula yang disebut sebagai maltosa. Dan yang kelima yaitu laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang keenam yaitu atau yang terakhir sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Yang keempat yaitu penyakit yang terkait enzim pencernaan. Di sini saya mengangkat penyakit Gaucher disease. Penyakit Gaucher disease adalah kondisi bawaan di mana tubuh tidak dapat menyimpan lemak atau lipid. Kelainan genetik ini menyebabkan munculnya penumpukan salah satu jenis lemak di berbagai organ, khususnya pada hati dan limfa. Sebagai akibatnya, organ-organ ini membesar dan fungsinya terganggu. Penumpukan tersebut terjadi karena gangguan pada enzim yang bertugas memecah lemak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit Gaucher. Jenis-jenis penyakit Gaucher dibedakan menjadi 3 tipe yaitu tipe 1 atau Gaucher non-neuronopatik. Disebut sebagai Gaucher non-neuronopatik karena fungsi otak dan sumsum tulang belakang biasanya tidak bermasalah. Penyakit ini muncul saat usia anak-anak hingga dewasa. Gejala penyakit ini ditandai dengan sakit tulang, patah tulang, pembekakan hati dan limfa, dan timbulnya bintik kuning pada mata. Penyakit ini ditandai rendahnya jumlah trombosit dalam darah, tetapi tanpa mempengaruhi otak. Kondisi yang dialami dapat menyebabkan lemas, kelelahan, mimisan, dan tertundanya pubertas. Selanjutnya yaitu tipe 2 atau Gaucher neuropatik. Disebut sebagai Gaucher neuropatik karena mempengaruhi fungsi dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat. Penyakit ini dialami oleh bayi dan bisa menyebabkan kerusakan otak serius. Penyakit ini sangat beresiko sehingga mengancam jiwa sejak bayi. Selanjutnya yaitu tipe 3 atau biasa disebut sebagai Gaucher neuropatik. Disebut sebagai Gaucher neuropatik karena mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Tipe ini cenderung lebih lambat daripada tipe 2. Akibatnya anak dengan penyakit ini memiliki gejala sebelum usianya 2 tahun. Selanjutnya yaitu yang kelima, prinsip penyakit tersebut sehingga menyebabkan kita sakit. Penyakit Gaucher adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kurangnya enzim glukokerebosidase yang diproduksi tubuh. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah zat kimia pada tubuh. Jika tubuh mengalami kekurangan enzim ini, tubuh tidak dapat memecah lemak dengan baik sehingga lipid menumpuk di sekitar organ tubuh. Selanjutnya yaitu yang keenam, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Pada penyakit Gaucher disease, belum ada obat untuk mengatasi penyakit tersebut, tetapi dibutuhkan perawatan. Setidaknya dapat membantu mengendalikan gejala sekaligus mendukung perkembangan anak, seperti terapi pengganti enzim, membatasi obat-obat tertentu, transplantasi sumsum tulang belakang, dan pengangkatan limfa. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.